Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu tercurahkan untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ananda semua kelas 10 di SMA Negeri 4 Jakarta tercinta ini. Semoga Ananda semua bisa cepat beradaptasi selama pembelajaran jarak jauh dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak akan memperkenalkan diri, khususnya untuk Ananda kelas 10 yang mungkin baru mengenal Bapak. Nama Bapak adalah Muhammad Salamun. Kalian bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Alam. Sebelum saya menjelaskan materi, saya mau memberitahu dulu bahwa nama saya ini memiliki arti yang luar biasa loh. Nama depan saya Muhammad, artinya itu orang yang terpuji. Yang kedua, Salamun, artinya selamat. Nah, orang-orang manggil saya kan Pak Alam. Alam itu kan artinya dunia. Kalau Salamun dikurang alam, maka sisa hurufnya adalah S, U, dan N. Yang kalau digabung artinya sun atau matahari. Karena nama belakang saya Salamun, dulu waktu kecil, teman-teman saya suka manggil saya Moon, Moon, Moon. Artinya mirip dengan kata bulan. Jadi, kalau digabung keseluruhannya, nama saya memiliki arti manusia terpuji dan selamat di dunia, matahari, dan bulan. Keren banget gak sih? Jadi malu. Hahaha, WK, 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 WK. Dah, lanjut aja. Gak jelas nih. Cekidau, dau, dau, dau. Tahun ini, saya diamanahkan sama sekolah untuk mengajar geografi. Di kelas 10 IPS, kelas 11 IPS 1 dan 2, juga kelas 12 IPS 1 dan 2. Tahun ini saya juga diberikan amanah untuk mengajar antropologi kelas 10 IBB dan kelas 12 IBB. Lanjut gak nih? Cikidau, dau, dau. Hacu, hacu. Lah ini nembak apa bersin? Nah, sekarang kita bicara tentang sumber belajar dalam mata pelajaran saya. Apa aja sih yang bisa kalian pakai? Yang pertama jelas, buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini selain yang ada dari perpus, saya juga memberikan kalian keleluasaan untuk memakai buku pelajaran dari manapun. Yang kedua, modul. Nah, modul ini nanti saya yang buat. Cuma dalam pembelajaran sehari-hari, modul ini akan saya berikan lembar per lembar dalam bentuk LKPD. Berikutnya, kalian bisa mencari sumber dari manapun. Bisa dari web, dari blog. Ya, dunia sudah makin berkembang lah. Sehingga kalian bisa mencari itu di internet. Selain dari web dan blog, kalian bisa juga mencari materi pembelajaran berupa video dari YouTube ataupun gambar-gambar bertulis dari Instagram. Mungkin kedepannya saya juga akan membuat channel sendiri kali ya, biar bisa ngalahin Atta Halilintar. Kira-kira nama saya apa ya? Alam Puting Beliung kali ya, keren banget tuh. Alam Puting Beliung. Bisa ngalahin Atta Halilintar nggak sih ya? Atau ganti aja kali ya, alam geledek, atau alam banjir, atau alam gunung meletus. Aduh, yang namanya mimpi boleh kali ya. Nah, sekarang kita bicara materi apa aja sih yang kita pelajari di kelas 10 IPS. Untuk geografi di kelas 10 IPS, materinya itu melingkupi yang pertama pengantar ilmu geografi. Nanti di situ kita belajar tentang pertama kali munculnya ilmu geografi. Lalu selanjutnya kita belajar mengenai objek apa aja yang kita pelajari, konsep, prinsip, dan pendekatan. Sampai bab terakhir di Desember nanti kita belajar tentang kulit-kulit dari materi luar angkasa dan pembentukan alam raya, serta pembentukan muka bumi.
Untuk materi di kelas 11 IPS, kita mulainya dari poros maritim dunia. Nah, poros maritim dunia ini adalah materi cita-cita negara kita. Apakah nanti negara kita bisa menjadi poros maritim dunia? Nah, kita belajar di bab ini. Lalu selanjutnya diikuti oleh materi ketahanan pangan. Lalu setelah materi ketahanan pangan, kita belajar tentang persebaran hewan dan tumbuhan baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk di kelas 12 IPS, kita belajar materi wilayah dan perwilayahan secara teoritis. Dilanjuti oleh materi desa dan kota. Di materi desa dan kota ini, kita belajar tentang perkembangan tahap-tahap desa dan tahap-tahap kota. Lalu kita belajar interaksi serta karakteristik antara desa dan kota. Untuk antropologi kelas 10, nanti kita akan belajar pengantar ilmu antropologi, di mana nanti di dalamnya kita belajar tentang konsep-konsep antropologi, unsur-unsur antropologi, fungsi dari ilmu antropologi, serta bicara tentang kebudayaan dalam lingkup kecil. Sedangkan untuk antropologi kelas 12 IPS, materinya cuma satu, yaitu perubahan sosial dilihat dari aspek kebudayaan. Nah, untuk materi kelas 12 ini, sebenarnya saya lebih ingin kepada materi proyek. Namun, karena kita sedang pembelajaran jarak jauh, mungkin nanti ke depannya kita akan lebih banyak diskusi. Yuk, lanjut lagi. Cikidau, cikidau, cikidau. Hacu, hacu, hacu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang penilaian. Penilaian nanti bisa dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ataupun ujian akhir tahun, yang mana dalam sistem sudah diatur. Selanjutnya akan ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini bisa dalam bentuk pagelaran budaya ataupun bentuk video-video yang kalian buat. Materinya tergantung dari materi tiap bab pelajaran. Lalu ada penilaian latihan dalam bentuk LKPD. LKPD ini adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik. Kalau zaman dulu namanya LKS. Nah, untuk LKPD, tiap pertemuan diusahakan selalu kita kerjakan satu kali. Selanjutnya, penilaiannya adalah kuis. Kalau bisa ketemu langsung, sebenarnya kuisnya bisa kita laksanakan di dalam kelas. Tapi karena kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, maka kuisnya bisa kita lakukan dari Google Form, Quizizz, ataupun Kahoot. Untuk media belajar, kita menggunakan Google Classroom. Nanti di situ kita bisa berdiskusi, saya melemparkan kuis, saya melemparkan absensi, juga kalian menerima ujian ataupun tugas yang saya berikan tiap pertemuan. Untuk informasi kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita akan menggunakan WhatsApp, dan ini pasti akan lebih sering. Jika Google Classroom mengalami kendala, maka absensi dan pemberian tugas bisa kita laksanakan lewat grup WhatsApp. Dalam satu semester ke depan, mungkin beberapa kali saya akan mengundang Ananda semua untuk menggunakan Google Meeting ataupun Zoom As sebagai media tatap muka langsung. Di situ saya akan mengambil nilai tanya jawab ataupun kuis secara langsung. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita bicara tentang kontrak belajar. Simpel aja sih, kontrak belajar sama saya cuma satu, yaitu tepat. Tepat di sini maksudnya adalah tepat kita memulai pembelajaran, tepat kita absensi, tepat mengumpulkan tugas, tepat berpakaian, juga tepat dalam berkata dan bersikap. Nah, Ananda semua, dalam satu kali pertemuan, maksimal paling dengan saya hanya 1 jam, malah bisa kurang. Jadi, yuk gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk belajar antropologi. Lah, kok cuma antropologi sih? Maksudnya antropologi dan geografi. Nah, kalau Ananda semua sudah bisa tepat, saya yakin kedepannya Ananda semua bisa menjadi seorang ninja. Karena tepat adalah jalan ninjaku.
Ini apa sih maksudnya? Kok dari belajar antropologi geografi malah jadi ninja? Bikin kesel aja. Ya udah deh, jadi ngelantur nih lama-lama. Mungkin karena saya ngerekamnya malam-malam, jadi kayak gini. Oke deh Ananda semua, ini pertemuan perdana kita. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa membantu Ananda semua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.